Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 57. Di awal video ini, pagi hari itu, waktu minum teh Madam Solstheim terganggu dikarenakan gedung base guildnya yang bergetar keras oleh latihan Kim Jun. Kim Jun sendiri berlatih seperti itu karena perjalanan mereka ke Italia telah dikonfirmasi. Uang 100 miliar won juga telah dikirimkan oleh Asosiasi Order of Truth. Sepertinya Kim Jun mengambil 60 miliar, sedangkan yang lainnya menerima 10 miliar per orang. Tentu saja pembagian uangnya membuat Madam Solstheim kebingungan. Karena sebelumnya Kim Jun sudah meminta uang pada Darkseid. Meskipun begitu, hanya 2 minggu tersisa sebelum keberangkatan mereka ke Italia. Kini, karena tehnya telah tumpah, Madam Solstheim pun mengunjungi Dream Team yang tengah berlatih. Meskipun Minyo, Suyeon dan Hayeon menyapanya, perhatian Madam Solstheim tertuju pada Kim Jun yang menjadi sumber guncangannya. Seketika itu juga, Madam Solstheim berpikir, sejujurnya, aku sedikit khawatir. Benda apa yang dia pegang sebagai latihan sehingga bisa membuat guncangan seperti ini. Kemudian, sembari membiasakan dirinya dengan guncangan itu, Madam Solstheim memperhatikan latihan mereka. Mulai dari Nona Seoyeon yang merupakan murid Sword Science, Minyo yang merupakan murid Dark Science, lalu Suyeon yang merupakan murid Magic Science. Mereka bertiga membuat Madam Solstheim merasa jika mereka adalah talenta yang luar biasa. Yang harus diperhitungkan ditambah lagi, mereka semua disatukan dalam harmoni cahaya dari Kim Jun. Namun, ada sebuah pengecualian di sana, yaitu Hayeon yang nampak terasingkan sendiri. Seketika itu juga, Madam Solstheim melihat spiritual energi milik Hayeon, yang mana pada umumnya, jiwa memiliki warna yang berbeda, tergantung pada kecenderungan mereka. Tetapi, warna hitam pada jiwa Hayeon ini memiliki arti yang lain, itu kepribadiannya yang buruk. Lalu, Madam Solstheim yang penasaran pun bertanya padanya, "Nak, kenapa kau di sini?" Hayeon yang meliriknya membalas, "Maaf, ya itu terjadi secara tiba-tiba." Tentu saja, Madam Solstheim yang merasa jawaban itu sebuah kebohongan langsung mengatakan, "Kau ini tidak jujur ya?" Mendengar hal itu, seketika itu juga wajah Hayeon memerah di mana ia tertunduk malu dan tak bisa menjawabnya. Madam Solstheim pun yang masih merasa aneh terus merhatikannya sembari berpikir. Umumnya, jiwanya akan berubah sepenuhnya menjadi hitam. Jika itu terjadi, jiwanya akan rusak. Tapi kasusnya berbeda dengan Ryu Jincho. Karena degradasi jiwanya telah berhenti. Mungkin, Kim Jun telah menghancurkan dunia sempit yang anak ini ketahui. Seorang anak yang merupakan dirinya sendiri dan ingin berubah. Tapi dia masih terisolasi dan tidak tahu caranya. Mereka bilang bahkan dewa yang menciptakan surga dan dunia tidak bisa mengendalikan urusan manusia. Dengan pikiran seperti itu, Madam Solstheim yang merasa kasihan dengannya mengatakan, "Nak, sepertinya kita harus mendiskusikan keresahanmu. Ikuti aku." Mendengar ajakannya, Hayeon yang merasa ragu pun terdiam yang membuat Madam Solstheim menyentil dahinya lalu tersenyum menuturkan, "Kau ini masih saja tidak jujur ya?" Tentu saja, tingkah Madam Solstheim yang seperti itu membuat Hayeon kebingungan. Kenapa tiba-tiba saja Madam Solstheim menyentil dahinya? Namun di tengah kebingungannya, Madam kembali menyentil dahinya hingga dahinya benjol 2 lapis. Bahkan Madam menekankan, 2 minggu lagi sebelum keberangkatan kalian ke Italia. Mulai sekarang, mari kita benahi dasar kepribadianmu. Mulai dari sekarang, aku hanya menerima jawaban iya. Paham? Mendengar hal itu, di mana Madam Solstheim berubah menjadi struktur killer, Hayeon pun tak bisa melakukan apapun selain menurutinya. Kim Jun sendiri yang tak sengaja melihat mereka berdua hanya bergumam, dia sungguh misteri. Pada saat itu, Kim Jun telah menyelesaikan 2 lektur sekaligus, yaitu lektur instruktur Hercules dan juga lektur instruktur Jang Sanpeng, yang buatnya mendapat hadiah penyelesaian berupa skill God Strength dan Cloud Ascending Ladder Void Fate. Hari demi hari pun berlalu. 2 minggu kemudian, berita keberangkatan mereka ke Italia menyebar cepat di Korea. Meski berita itu menimbulkan banyak reaksi di antara para netizen, tanpa memedulikan pendapat orang lain, Dream Team berangkat menuju Italia.
Kini, Dream Team pun tiba di Italia, di mana Soyeon dan Minyo langsung kegirangan. Wah, Italia nih bosku. Mari makan pizza, mari makan pasta. Tentu saja, tingkah mereka berdua membuat Kim Jun meneriakinya. Woi, sudah aku bilang, kita kesini bukan untuk bersenang-senang tahu. Meski begitu, perhatian Kim Jun langsung teralihkan, di mana ia menyadari jika ada beberapa orang yang tengah tersenyum kejut ke arah mereka. Namun, meski Kim Jun merasa ada yang aneh dengan mereka, Nuna Seohyun menghampirinya bertanya, Kim Jun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kim Jun membalas, mereka bilang ada petugas dari pemerintahan Italia yang akan menjemput kita. Saat Kim Jun mengatakan itu, ada seorang wanita yang mendatanginya. Punten, apa kalian Dream Team? Senang bertemu dengan kalian. Nama saya Elena. Saya anggota dari para asosiasi pro hunter Italia yang bertanggung jawab atas manajemen seluruh hunter dari Asia. Mendengar perkenalannya, Kim Jun pun menjabat tangannya membalas. Senang bertemu dengan Anda juga. Saya Kim Jun. Mereka ini anggota timku. Sembari menjabat tangan Kim Jun, Elena yang perhatikan anggota Dream Team berpikir, 1 hunter rank A dan 4 hunter rank B. Aku pikir setidaknya seorang hunter rank S akan datang karena Order of Truth yang mengirimkannya. Meskipun hal itu membuat Elena merasa heran, ia tersenyum mengatakan, mohon kerjasamanya ya, kalian pasti lelah setelah penerbangan tadi. Izinkan saya untuk menemani Anda ke tempat istirahat kalian. Namun, di saat Elena akan membantu mereka, beberapa pria yang tadi tersenyum kejut ke arah mereka tiba-tiba saja menghampiri sembari mengatakan sesuatu dalam bahasa Italia. Tentu saja, hal itu membuat Kim Jun kebingungan karena ia tidak bisa mengerti bahasanya. Tetapi, di saat Kim Jun menanyakannya pada Elena, apa yang orang-orang itu katakan, Elena hanya mengatakan untuk jangan pedulikan orang-orang itu dan silahkan ikuti dirinya saja. Kim Jun pun mencoba untuk tidak memedulikannya dan berjalan mengikuti dirinya. Namun saat ia melangkah, ada suatu bola yang bersinar masuk ke tubuhnya yang buatnya bertanya pada Hayon yang melakukannya. Apa nih? Hayon menjelaskan, itu media koneksi spiritual. Aku masih mempelajarinya, jadi aku belum bisa membuat koneksi. Tapi itu seharusnya cukup untuk membuat komunikasi sederhana. Mendengar penjelasannya, Kim Jun pun berpikir, meskipun dia mempelajarinya langsung dari Madame Soul Science, tak kusangka dia bisa melakukan ini dalam 2 minggu. Sudah kuduga, dia ini sangat berbakat. Ketika Kim Jun berpikir seperti itu, ia pun mulai bisa mengerti apa yang dikatakan orang-orang tadi, di mana mereka mengejeknya, bahkan merendahkannya. Apa mereka datang untuk bermain? Para pecundang itu mungkin akan ketakutan jika tahu siapa penguasa tempat ini. Mereka mungkin akan senang jika mereka punya itu. Mereka kabur. Bocah tolil. Biarkan saja. Mereka akan mati tanpa perlu kita ikut campur. Sungguh disayangkan. Bocah-bocah imut itu akan mati di sini. Kenapa kau tidak mukul mereka saja sebelum itu terjadi? Iyakah? Haruskah? Mendengar semua hal itu, Kim Jun yang awalnya ingin mengacuhkan mereka sontak menghentikan langkahnya, lalu berbalik ke arah mereka. Tentu saja, tingkahnya itu membuat Elena terkejut, karena lawannya itu bukanlah gangster biasa. Mereka adalah geng mafia yang punya banyak hunter rank A, yang merupakan hama yang dibiarkan oleh para pemerintah, karena pemerintah tidak bisa menanganinya. Seketika itu juga Elena berniat untuk menghentikannya, namun Nuna Seohyun langsung menghalangi jalannya dan mintanya untuk tenang saja. Tentunya tindakan Nuna Seohyun membuatnya kebingungan. Ditambah lagi anggota Dream Team semua bertingkah seperti itu. Mereka semua begitu tenang, meskipun mereka akan terlibat dalam sebuah masalah. Kemudian, saat Kim Jun tiba di depan orang-orang itu, mereka semua langsung menertawakannya. Apa kau marah, bocah? Mau nonton dulu gak sih? Apa mau balon? Kamu mungkin tidak tahu, tapi dia biasa saja mengompol dan mau bertanya di mana toiletnya. Mendengar hinaannya yang semakin menjadi-jadi, Kim Jun mengatakan, melihat banyaknya sampah yang berserakan di bandara, Italia sungguh kacau ya. Tentu saja orang-orang itu tak mengerti apa yang dikatakan Kim Jun. Namun belum sempat mereka berbicara, Kim Jun langsung menghantamkan kepalanya ke lantai, yang membuat rekan-rekannya yang lain melompat menyerang ke arah Kim Jun. Sayangnya mereka semua bukanlah tandingan Kim Jun.
yang membuat Elena terbengong di tempatnya berpikir, Ini mustahil. Apa dia sungguh seorang Reng-A? Setelah membereskan mereka semua, Kim Jun pun tersenyum mengatakan, "Baiklah, ayo pergi." Dengan begitu, mereka pun meninggalkan bandaranya dengan menumpangi sebuah mobil yang disediakan oleh Elena. Di jalannya, Kim Jun bertanya, "Miss Elena, kemana tujuan kita?" Elena membalas, "Kita akan pergi ke Napoli." Sejujurnya, orang-orang yang hunter Kim Jun lawan tadi itu bukan mafia. Mereka adalah bagian dari geng mafia yang memisahkan diri mereka dari faksi mereka. Mendengar hal itu, Kim Jun yang penasaran pun bertanya, "Geng yang memisahkan diri dari faksi mereka? Maksudnya?" Elena menjelaskan, setelah Sir Andrea meninggal, grup mafia terbagi menjadi 3. Pertama, Agnes of the Moderates. Yang kedua, Francesco of the Mainlines. Dan yang ketiga, Antonio, pewaris resmi yang mewariskan peninggalan Sir Andrea. Meskipun mereka menyebut diri mereka itu moderat dan jantan, selain Sir Antonio, faksi lainnya hanya sebuah grup kriminal. Meskipun dungeon break sering terjadi, pro hunter Italia harus menunda membereskan dungeonnya karena mereka harus menghentikan mafia yang mengamuk. Oleh karena itu, meskipun ini memalukan, tapi kami harap Dream Team dapat membantu kami untuk menyelesaikan dungeonnya. Mendengar semua hal itu, dengan penuh percaya diri, Kim Jun berkata, "Baiklah, serahkan saja pada kami." Elena pun menunduk membalas, "Saya dengan terus berterima kasih kepada kalian." Namun, tepat setelah Elena mengatakan itu, tiba-tiba saja mobilnya berhenti, yang membuat Hyun menyundul meja di depannya. Seketika itu juga, Elena bangkit dari kursinya, lalu keluar dari mobilnya untuk melihat situasi di luar. Ternyata, keadaan di luar tengah dilanda kepanikan, di mana semua orang berlari tergesa-gesa dengan meneriakan. Melihat semua hal itu, Elena pun langsung menyadari jika tak jauh di depan mereka ada monster yang keluar dari sebuah dungeon break. Di tengah kepanikannya, Kim Jun yang mengikuti dari belakang langsung mengeluarkan Gangnir dan melemparkannya ke arah para monster di depan mereka. Tentu saja hal itu membuat Elena terkejut. Namun di tengah keterkejutannya, anggota Dream Team berjalan melewatinya, dipimpin oleh Kim Jun yang mengatakan, "Hayo Baruda, sepertinya Napoli sudah menunggu. Saatnya melakukan debut kita." Kita beralih ke parlemen Italia yang tengah mengadakan rapat di gedung pemerintahannya. Presiden Pro Hunter Italia yang bernama Marcello mengatakan, "Sekarang faksi mafia telah menguasai kota Catanzaro. Kami telah mencoba untuk bernegosiasi, tetapi pendirian mereka itu kuat. Mereka tidak menerima tawaran lainnya." Mendengar hal itu, Perdana Menteri Italia bernama Samuel bertanya, "Faksi mana yang mengusir Catanzaro?" Marcello menimpali, "Itu Francesco, the Mainliners. Ia akan membunuh 90.000 rakyat Catanzaro jika kita tidak menyerahkan posisi presiden kepadanya dalam seminggu." Seketika itu juga, Samuel menghela napasnya. Menjadi presiden? Sungguh konyol. Lalu, bagaimana dengan Sir Antonio? Marcello membalas, dia sekarang sedang membantu Pro Hunter untuk menghentikan para bajingan itu meninggalkan Sicily. Tapi itu tidak berjalan dengan lancar. Mendengar hal itu, Samuel tertunduk memegang kepalanya berpikir, para bajingan itu tidak pernah berani mengamuk saat Sir Andrea masih hidup. Tak kusangka kepergiannya akan membuat ancaman seperti ini. Di saat Samuel memikirkan hal itu, seorang stafnya datang memberitahunya, "Ada masalah besar, Sir. Dungeon yang muncul di Latina telah terdistorsi sekarang." Tentu saja, hal itu membuat anggota parlemen terkejut. Meski begitu, Samuel segera melirik ke arah Marcello bertanya, "Berapa banyak Pro Hunter yang bisa kita kirim?" Marcello membalas, "Sekitar 500 Hunter Rang C, 150 Hunter Rang B, dan 20 Hunter Rang A, Sir." Mendengar hal itu, Samuel yang merasa masih belum cukup kembali bertanya, "Bagaimana dengan Hunter dari negara lainnya?" Marcello pun menggeleng-gelengkan kepalanya karena ia tak bisa konfirmasi hal itu, yang membuat Samuel menggertakkan giginya. Apakah rakyat mereka akan menjadi korban lagi seperti itu? Seketika itu juga Samuel memberikan perintah, "Tolong kerahkan hunter yang tersedia. Berikanlah arahan pada mereka untuk menyelamatkan para warga lebih dahulu, tanpa mempertaruhkan nyawa mereka." Namun, di saat Samuel mengatakan perintahnya, seorang bawahan Marcello berbisik padanya, yang membuat Marcello bersendak kaget berteriak, "Apa? Sungguh?"
Tentu saja, teriakannya itu membuat Samuel penasaran dan langsung bertanya padanya, "Ada apa? Kenapa kau terkejut begitu?" Dengan tubuhnya yang gemetaran, Marcelo mengatakan, "Itu, Latina. Ada laporan bahwa tidak ada korban jiwa di Latina." Tentu saja itu terjadi karena Dream Team ada di sana. Dengan begitu, aksi Dream Team yang membantai monster Dungeon Breed di Latina Italia mengakhiri perjalanan mereka di season keduanya. Tapi tenang saja, besok kita lanjut season ketiganya. Sedikit info guys, Mamang nge-lab tiap malam minggu ya. Hehe.